من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini di tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 September 2024 Masehi. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang Allah berikan di waktu luang. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersua di masjid yang mulia ini, Masjid At-Taqwa. Dan kita berharap juga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, menganugerahkan kita ketakwaan. Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal baik di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepada beliau. Dan walhamdulillah, kesempatan yang mungkin kita dalam keadaan masih capek badannya, ada di antara kita yang berat sebenarnya untuk menahan laparnya mungkin, tetapi Allah berikan kita kesempatan sejenak untuk mempelajari sejarah hidup Nabi yang mulia, makhluk yang paling agung, Khalilullah, Khalilur Rahman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu umat ini, penghulu para nabi dan rasul. Itu kita ketahui di peristiwa Isra dan Mi'raj, yang alhamdulillah kita telah mempelajarinya, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, ketika peristiwa Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan bahwasanya risalah yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang agung, risalah yang mulia, yang melengkapi risalah Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi sangatlah miris kita ada orang atau seorang dai yang berusaha untuk mencari titik persamaan, kolaborasi antara ajaran-ajaran yang lain
yang notabene-nya semua yang berada di kitab suci mereka itu sudah dirubah. Itu kita harus yakini bahwa Taurat, Injil, Zabur atau yang lainnya seperti mushaf-mushaf, suhuf-suhuf yang sebelumnya itu tidak asli lagi, sudah dirubah-rubah. Dan setiap apa yang ada terbitannya, tahun terbitnya itu berbeda isinya. Itu sudah diteliti oleh orang-orang yang diberi kesempatan untuk menelitinya. Jadi sangatlah miris kita di zaman ini yang baru-baru saja dihebohkan adanya seorang dai mubaligh kondang yang ingin mencari titik persamaan antara risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, dengan risalah Nabi sebelumnya yang harus kita yakini yang sudah dirubah. Seandainya tidak dirubah asli sebagaimana turunnya dahulu, maka semua yang mempelajarinya otomatis beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena dirubah dan kita mengetahui bagaimana dengkinya, irinya mereka, terutama orang-orang kaum Yahudi, tidak ingin Nabi akhir zaman itu berasal dari Arab. Mereka menginginkan dari golongan mereka, dari Bani Israel. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa Nabi akhir zaman itu berasal dari Arab, berasal dari suku Quraisy, dari Bani Abdul Muttalib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu hanya sekedar bagaimana kita harus membentengi kita dengan ilmu. Karena kita berada di zaman ini, zaman media yang setiap saat ada ujiannya, fitnahnya, syubhatnya. Maka kita harus membentengi diri kita dengan ilmu agama yang hak, yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah agama yang sebenarnya, yang asli, yang murni, yang belum disusupi oleh pemikiran-pemikiran yang menyusup di dalam agama syariat yang mulia ini. Baik. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kesepakatan dengan kaum Yahudi. Dan kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat baru di penduduk Madinah terhadap kaum muslimin, membangun masjid, dan alhamdulillah itu membuahkan hasil. Adanya kerukunan, adanya kesatuan, dan alhamdulillah itu yang dikhawatirkan oleh kafir Quraisy. Itu yang dikhawatirkan karena perjalanan perdagang mereka dari Mekah ke Syam itu akan dekat melewati Madinah, Yathrib. Itulah mereka berupaya bagaimana meskipun dahulu mereka telah menyiksa, telah melakukan deraan, telah melakukan semua macam intimidasi kepada kaum muslimin, dan bahkan menjelang hijrah pun dihalang-halangi. Dan kita mengetahui itu. Di sebagian mereka diambil hartanya, sehingga yang ada untuk bekal perjalanan yang jauh itu hanya seadanya. Meskipun sudah berada di Madinah, orang-orang kafir Quraisy itu tidak pernah diam. Tidak pernah diam, mereka ingin untuk melakukan makar-makar yang mereka rencanakan. Itu tidak berhenti. Dan salah satu makar yang mereka lakukan kafir Quraisy adalah mengirim surat kepada bukan Abdullah bin Sabah, tetapi Abdullah bin Ubay yang gembong tokoh Yahudi. Jadi dikirim oleh pembesar Quraisy surat, jadi zaman dahulu pakai surat, untuk Abdullah bin Ubay bin Salul yang ketika itu masih menganut keyakinan musyrikin,
paganisme. Dan membaca surat itu Abdullah bin Ubay menindaklanjuti dan mengumpulkan kaumnya. Karena Abdullah bin Ubay diketahui bahwasanya beliau akan diangkat menjadi pemimpin Ansar, akan dinobatkan menjadi pemimpin Ansar, pemimpin di daerah Yathrib. Namun kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, otomatis apa yang diimpi-impikannya dan apa yang akan dilakukan penduduk Yathrib terhadap beliau itu tidak terlaksana. Padahal sudah dibuat bajunya, pakaian kebesarannya, tahtanya sudah dibuat. Tinggal menunggu hari yang tepat, sudah akan dilakukan, harinya pun sudah ditentukan, tetapi didahului oleh kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak jadi Abdullah bin Ubay diangkat menjadi pemimpin di Yathrib. Itulah yang membuat kekecewaan di hati beliau, sehingga beliau berusaha untuk melakukan menyusup dari dalam agar agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berkembang. Jadi isi surat orang-orang Quraisy tersebut, yaitu bentuk untaian kata di dalam surat tersebut, isinya sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada teman kami. Maksudnya teman kami, saudara kami adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang hijrah. Dan sesungguhnya kami bersumpah atas nama Allah, hendaknya kalian memerangi atau mengusirnya. Jadi di isi surat itu agar orang Madinah, penduduk Madinah, orang-orang Ansar itu memerangi dan mengusirnya. Dan diancam juga, jika tidak melakukan hal tersebut, maka kami akan melakukan penyerangan terhadap Madinah, terhadap Yathrib. Sehingga akan terjadi peperangan yang dahsyat, yang tentunya ada di antara kita yang tewas, dan ada harta yang akan diambil, dan ada wanita-wanita yang menjadi tawanan otomatis. Begitu surat itu dibaca isinya, maka dikumpulkan oleh Abdullah bin Ubay orang-orang yang masih loyal terhadapnya, bahkan seluruhnya diumumkan. Ketika beliau mengatakan apa yang telah disebutkan oleh orang-orang penduduk Quraisy di Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menindaklanjuti isi surat tersebut. Jadi Nabi SAW berusaha untuk mengambil alih agar tidak terjadi keributan, agar tidak terjadi rusuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, otomatis agar terjadinya penetralan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ancaman kaum Quraisy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap kalian sangatlah menakutkan. Jadi Nabi awalnya mengatakan itu memang menakutkan. Namun tidaklah tipu daya yang direncanakan terhadap kalian lebih besar daripada tipu daya yang ingin kalian timpakan kepada diri kalian sendiri, di mana kalian akan memerangi anak-anak dan saudara-saudara kalian. Jadi imbas seandainya itu terjadi, maka akhirnya lebih dahsyat lagi, kata Nabi SAW. Seandainya melakukan itu, kerugian untuk penduduk Madinah lebih besar. Dan ketika itu tidak terjadilah apa yang diinginkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Melihat itu, maka bubarlah, maka tidak terjadi apa-apa tindak lanjut dari surat dari kafir Quraisy tersebut.
Jadi upaya Abdullah bin Ubay bin Salul itu tidak berhasil di tahap ini. Dan itu sering, bahkan di dalam peperangan nanti insya Allah kita juga bisa menjumpai bagaimana Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafikin menyurutkan semangat dari pasukan perang yang ketika itu memerangi orang-orang yang ingin melakukan penaklukan terhadap kota Madinah. Kemudian itu tidak sampai di situ saja perlakuan orang kafir Quraisy terhadap orang-orang penduduk Yathrib atau Madinah. Di suatu musim umrah, ada seorang sahabat Ansor yang melakukan umrah, yakni sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az melakukan umrah ke Makkah Al-Mukarramah. Lalu beliau berjumpa dengan tokoh Quraisy pembesarnya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Lalu dia berkata kepada Umayyah bin Khalaf, kita mengetahui Umayyah bin Khalaf itu salah seorang pembesar dari tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lainnya. Di antaranya Umayyah bin Khalaf. Yang Umayyah bin Khalaf ini tidak lama lagi umurnya. Kenapa? Karena kejadian ini di tahun pertama Hijriah. Adapun peristiwa perang Badar, insyaallah nanti kita lewatkan mungkin di pertemuan yang akan datang. Itu terjadi peperangan yang dahsyat, peperangan Badar, yang salah satunya tewasnya Umayyah bin Khalaf. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata kepada Umayyah bin Khalaf, beri aku waktu untuk menyendiri agar aku bisa tawaf di Baitullah. Jadi keluarlah Umayyah bin Khalaf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Melihat kejadian itu, maka nampaklah oleh Abu Jahal bahwa Umayyah bin Khalaf itu berjalan dengan penduduk Madinah. Lalu Abu Jahal memanggil Umayyah bin Khalaf, ya Aba Safwan. Jadi kunyah dari Umayyah bin Khalaf adalah Abu Safwan. Siapa orang yang bersamamu ini? Siapa orang yang bersamamu ini? Lalu dijawab oleh Umayyah bin Khalaf, ini adalah Sa'ad. Lalu dia berkata kepada Sa'ad, apakah aku akan berdiam diri melihatmu tawaf di Baitullah yang dalam keadaan aman, sementara engkau melakukan perlindungan terhadap kaum yang kami musuhi, orang yang kami musuhi. Jadi Abu Jahal tidak suka apa yang dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Kalaulah tidak engkau dijamin oleh Abu Safwan, maksudnya Umayyah bin Khalaf, tentu engkau akan pulang dengan tidak selamat, kata Abu Jahal. Jadi sudah ada mulai ancaman-ancaman, begitu juga terhadap orang yang pergi ke Mekah melakukan umrah. Sudah mulai intimidasi terhadap penduduk Madinah. Lalu Sa'ad membalas, wallahi, demi Allah, jika engkau berani melarangku melakukan hal ini, niscaya aku akan melarangmu dengan lebih keras lagi. Jadi diancam juga dengan akan mencegah kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy yang akan melintas mendekati daerah Madinah. Jadi diancam juga oleh Sa'ad bin Mu'az, bukan Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Mu'az, Abu Jahal yang mengancam beliau. Kemudian perlakuan selanjutnya yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, jadi tidak pernah tenang. Walaupun sudah berpindah hijrah ke Madinah, tetap tidak tenang. Kalau kita pikir setelah keluar dari Mekah sudah selesai perkara, rupanya tidak pernah tenang, dan orang-orang kafir Quraisy ingin melakukan lebih lagi serangan, penindasan, yang akhirnya penindasan ini
turunlah ayat yang akan mengizinkan Nabi kaum muslimin untuk berperang. Namun sebelum ayat itu turun, ini terjadi bagaimana orang-orang Quraisy berniat lebih jauh lagi. Jadi ingin menghabisi seluruhnya. Jadi ingin bagaimana supaya cahaya Islam itu tidak bersinar. Itu yang mereka inginkan oleh kafir Quraisy. Bagaimana cahaya Islam itu redup atau mati. Jadi salah satunya tindakan ultimatum mereka yaitu dengan menyerang dan akan menaklukkan seluruh orang-orang yang ada di Madinah. Kemudian mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu tidak mulai tenang. Maksudnya dengan berita-berita yang dapat kabar ancaman-ancaman terhadap orang yang umroh, penduduk Madinah yang umroh di situ lalu disampaikan, karena bukan sekali dua kali, ada lagi ya orang penduduk Madinah yang umroh diancam juga, ada yang lain diancam juga. Bukan Sa'ad bin Mu'adz saja, seluruh orang-orang yang berasal dari Madinah, dari Yathrib itu semuanya diancam oleh orang kafir Quraisy. Jadi berita-berita tentang ancaman ultimatum itu sampailah terdengar di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak berita itu tersebar di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentunya tidak tenang. Mulai dari saat itu mereka kemana-mana membawa senjata. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam di malam hari pun tidak tidur, karena khawatir akan terjadi penyerangan, penyusupan secara tiba-tiba. Lantas, dan ini dinukilkan di dalam Sahih Muslim, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dialog antara Sa'ad bin Mu'adz dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu malam di awal kedatangannya di Madinah, Rasulullah SAW pernah tidak tidur. Lalu beliau berkata, andai saja ada laki-laki saleh di antara para sahabatku berjaga untukku malam ini. Maka tatkala kami dalam kondisi demikian, kami mendengar gemerincing senjata. Lalu beliau bertanya, siapa ini? Siapa orang yang datang itu, yang terdengar gemerincingnya senjatanya? Lalu dijawab oleh orang yang datang itu, aku adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dari sahabat Ansar. Rasulullah SAW berkata kepadanya, jadi yang tadi yang umrah Sa'ad bin Mu'adz, sementara lelaki yang datang dengan gemerincing senjatanya adalah sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang membawamu datang kemari? Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, terbesit di hatiku kekhawatiran atas diri Rasulullah SAW, maka aku datang untuk menjaganya, menjaga beliau, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan kebaikan. Kemudian Nabi SAW tidur. Jadi penjagaan ini tidak selamanya dialami oleh Nabi SAW, karena akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu cek surah Al-Maidah ayat 67. Surah Al-Maidah ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh, sampaikanlah ma unzila ilaika mir rabbik, apa yang telah diturunkan dari Rabbmu. Jadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa illam taf'al,
jika kamu tidak melakukannya, yakni fama balaghta risalata, tidak menyampaikan risalah tersebut, wallahu ya'simuka minan nas. Jadi sesungguhnya di sini titik ayat tersebut, wallahu ya'simuka minan nas. Allah berfirman di sini, dan Allah menjagamu dari manusia. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang mana sebelumnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat-sahabat yang lainnya menjaga Rasulullah SAW. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 67, terutama yang ditekankan di sini pada kalimat wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum-kaum yang melakukan kufur, kekafiran, kepada orang-orang kafir. Taib. Setelah ayat ini turun, maka tidak ada penjagaan khusus lagi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam langsung dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi, sebagaimana malam-malam sebelumnya yang Nabi tidak bisa tidur kecuali ada yang menjaga Nabi SAW istirahat. Ini sebelumnya bukan berkat, tetapi karena ancaman yang terjadi oleh penduduk Quraisy yang ingin memadamkan cahaya Islam. Jadi bukan kenyamanan, ketenangan yang didapatkan di Madinah, tetapi justru gelombang ultimatumnya lebih besar dengan penyerangan. Otomatis kalau terjadi penyerangan terhadap penduduk Madinah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin saja yang akan binasa, yang akan terbunuh, yang akan terluka, akan tetapi tentunya penduduk yang telah melindungi Nabi SAW, yaitu orang-orang Ansar. Taib. Dalam kondisi kritis yang menakutkan ini, karena kita mengetahui ancaman-ancaman itu tetap ada, maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan untuk berperang. Di sini mulainya. Bayangkan, setelah 13 tahun di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan penyiksaan, dan kita sama-sama telah melewatinya. Bagaimana penyiksaan terhadap kaum muslimin, bahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara putri Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis apa yang telah dilakukan oleh kaumnya. Wahai bapak, apa yang telah dilakukan kaummu terhadapmu? Karena terkadang Nabi SAW lewat, diambilnya debu pasir, ditimpakan kepala Nabi SAW, dan di rumah dibersihkan oleh salah seorang putri Nabi SAW. Bayangkan, banyak sekali penindasan. Kemudian isi perut onta, yang ketika Nabi SAW sedang melakukan ibadah sujud, lalu diletakkan di atas pundak Nabi SAW. Banyak sekali apa yang mereka lakukan terhadap Nabi SAW dan kepada orang-orang yang lemah seperti budak Bilal bin Rabah dan yang lainnya. Dan kita sudah melewati bagaimana syahidah pertama Sumayyah, ibunya dari Ammar bin Yasir. Itu telah kita lewati di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Jadi meskipun Nabi dan para sahabat yang hijrah telah berpindah ke Madinah, menetap di Madinah, tetap saja mendapatkan perlakuan, bahkan ultimatum besar ingin menyerang kota Madinah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Telah diizinkan
berperang. Qatalu lillazina yuqatalu, untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dizolimi, dianiaya. Bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. Dan bukan ayat ini saja, ada yang ayat-ayat yang lain seperti dalam surah Al-Hajj ayat 41 dengan redaksi yang berbeda, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina immakkannahum fil ard, yaitu orang-orang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, aqamus salata wa atawuz zakah, niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi menurut pendapat yang sahih dan tidak terbantahkan lagi tentang dua ayat yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, bahwasanya ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Akan tetapi kapan turunnya, maksudnya kapan turun, tepat waktunya kapannya, itu yang tidak diketahui. Tetapi sudah dikesepakati sebab turunnya ayat ini yaitu di Madinah. Nabi telah hijrah ke Madinah. Jadi ayat ini madaniyah, bukan ayat makkiyah. Setelah diizinkan berperang, maka tindak lanjut yang dilakukan jadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu mengadakan perjanjian persekutuan dengan daerah-daerah sedekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang dilalui oleh kafilah dagang Quraisy yang melintas dekat Madinah menuju Syam. Itu yang pertama dilakukan, perjanjian. Nanti ada beberapa batalion awal sebelum terjadinya peperangan yang besar. Yang kedua, mengirim delegasi satu demi satu menuju jalur tersebut, yaitu jalur yang selalu digunakan, bukan yang akan digunakan, tetapi selalu digunakan oleh kafir Quraisy di dalam perdagangan mereka ke Syam. Nah, jadi itu tindakan pertama Nabi SAW untuk menguasai jalur tersebut, karena orang-orang kafir Quraisy otomatis apabila berdagang ke Syam melewati lintasan tersebut. Jadi dua keadaan tersebut yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar tujuannya sebenarnya bukan untuk berperang awalnya, tetapi tujuannya adalah untuk mengambil harta mereka yang telah dirampas oleh kafir Quraisy ketika mereka hijrah. Jadi harta mereka yang mereka tinggalkan di Mekah, tujuannya mereka ambil lagi ketika orang-orang kafir Quraisy lewat melintasi daerah-daerah tersebut untuk berdagang ke Syam. Jadi bukan untuk berperang, tetapi mengambil kembali hak mereka yang telah dirampas oleh kafir Quraisy. Mungkin kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan insyaallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Tadi kita terhenti sebelum azan, yaitu 2 langkah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat yang mengizinkan Nabi dan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir. Tetapi pelaksananya belum. Ini belum ada pelaksanaannya karena terjadinya di bulan Ramadan nanti peperangan di Badar yang kita kenal peristiwa perang Badar, kemenangan pertama dan kemenangan yang besar kaum muslimin itu di peristiwa Badar. Namun langkah yang dilakukan oleh Nabi SAW yang mana tadi kita sudah jelaskan, yang pertama itu dengan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan daerah-daerah di sekitar perlintasan orang-orang kafir Quraisy yang melintas daerah tersebut yang dekat dengan Madinah, yang mereka melakukan perniagaan, perdagangan ke Syam. Kemudian mengutus delegasi-delegasi. Ini beberapa delegasi atau batalion. Kita kalau perang itu cocoknya batalion militer yang dipimpin dan dikirim oleh Rasulullah SAW. Jadi berapa batalion, ada Nabi yang ikut langsung dan ada yang diutus untuk menjadi komandonya adalah para sahabat. Jadi ada beberapa kali, ada beberapa kesempatan dilakukan penyerangan atau mencegat pasukan dagang itu, tetapi tidak berhasil. Yang pertama, nama batalionnya yaitu Batalion Saiful Bahar. Jadi ada beberapa pengirim pasukan sebelum terjadinya peristiwa yang besar, peristiwa perang Badar. Yang pertama yaitu Batalion Saiful Bahar. Itu pada bulan Ramadan
tahun pertama Hijriah. Jadi setahun sebelum terjadinya peristiwa Perang Badar. Komando pada batalion Saiful Bahar itu diamanahkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan mereka terdiri dari 30 orang laki-laki dari kalangan muhajirin. Jadi ini hanya kaum muhajirin saja yang batalion Saiful Bahar. Tidak ada orang Ansar. 30 orang itu semuanya dari kaum muhajirin. Adapun dari kafilah dagang orang Quraisy itu dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Jadi ini belum berperang, tetapi perjalanan dagang orang kafir Quraisy, dan mereka berjumlah 300 orang. Ketika sampai di Saiful Bahar, jadi nama daerah Saiful Bahar dari arah Is, maka kedua pihak bertemu dan merapat untuk berperang. Jadi akan terjadi peperangan di antara dua kubu, yaitu kubu yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dengan kubu yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan itu telah merapat. Dan datang Majni bin Amr al-Juhani. Lalu ditengahinya kenapa berperang, dan ini merupakan salah satu sekutu dari keduanya. Dan akhirnya setelah dinasihati oleh Majni bin Amr al-Juhani, maka tidak terjadi peperangan. Adapun panji peperangan yang merupakan panji pertama yang diserahkan itu, panji tersebut berwarna putih, dan itu dibawa oleh Abu Marsad Khanas bin Husain al-Ghanawi. Itu panji pertama. Jadi komando pertamanya, yang pertama kali untuk melakukan penyerangan itu adalah Hamzah bin Abu Muthalib di Saiful Bahar. Itu yang pertama kali. Dan panji yang dibawa berwarna putih, yang dibawa oleh Abu Marsad Khanas bin Husain al-Ghanawi. Jadi tidak terjadi peperangan. Kemudian yang kedua, batalion Rabi'. Jadi ada beberapa terjadi hampir berperang, namun tidak terjadi peperangan. Ini di bulan Syawal tahun pertama Hijriah. Sementara komandonya adalah Ubaidah bin Al-Haris bin Muthalib. Pasukannya berjumlah 60 orang. Yang tadi, yang pertama, yang pasukan batalion Saiful Bahar 30 orang, ini lebih meningkat lagi 2 kali lipat, 60 orang. Dan semuanya penunggang kuda. Ini lebih cekatan lagi. Penunggang kuda, dan semuanya juga dari kalangan muhajirin. Sahabat Ansar belum dilibatkan. Ubaidah bin Al-Haris Al-Muthalib bertemu dengan pemimpin dari kafilah dagang Quraisy, Abu Sufyan. Itu nama daerahnya Rabi'. Itu namanya batalion Rabi'. Dan sudah terjadi senjata dahulu panah, saling memanah. Sudah terjadi saling memanah. Namun ketika peristiwa itu tidak terjadi lagi. Sudah mulai dengan panah memanah, saling panah memanah, akan tetapi tidak jadi. Tidak terjadi pertempuran. Cuman hanya sekedar panah memanah dan tidak ada korbannya. Di dalam peristiwa ini ada kaum muslimin yang bergabung dengan pasukan kafir Quraisy yang dari Mekah yang belum hijrah. Itu ada 2 orang. Yang pertama Miqdad bin Amr al-Bahrani dan Utbah bin Ghazwan al-Mazini. Tujuannya untuk bergabung dengan pasukan kafir Quraisy dengan kafilah dagang itu, tujuannya agar bisa berjumpa dengan saudara-saudara kaum muslimin di Madinah. Adapun panji diserahkan kepada Ubaidah juga berwarna putih,
dan pembawanya adalah Mistah bin Usasah bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Kemudian batalion yang ketiga, ini masih mau berperang, belum berperang, akan berperang. Yang ketiga batalion Kharar. Kharar itu sebuah tempat di Juhfah. Jadi kalau orang ingin umroh atau haji, bagi penduduk Syam itu nama mikotnya, mikot makaninya, tempat mikot untuk wajib berihram itu namanya Juhfah. Sebagaimana kalau kita dari Indonesia turun di Jeddah itu Yamlamlam, biasanya di atas pesawat bagi bapak-bapak yang haji atau umroh. Kalau yang untuk di gelombang kedua ke Madinah biasanya di Zulhulaifah atau sekarang namanya Bir Ali. Taib. Itu terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun pertama Hijriah. Ini belum terjadi perang besar, tetapi masih mengintai-ngintai, mencegat kafilah dagang orang Quraisy yang berdagang ke Syam. Adapun komandonya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan jumlah pasukan ketika itu 20 orang. Jadi beliau Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya itu berjalan kaki di siang hari berhenti, dan di malam hari baru melakukan perjalanan ke Kharar dari Madinah, dan sampai di Madinah di hari yang kelima. Bayangkan kuatnya stamina mereka. Di siang hari istirahat, malam hari baru berjalan. Di hari yang kelima baru sampai di Kharar, berjalan kaki. Namun setelah sampai di Kharar tidak berjumpa dengan kafilah dagang Quraisy. Rupanya sudah lewat. Mungkin karena mereka jalan kaki atau bagaimana, cuman tidak berjumpa. Akhirnya dapat informasi itu sudah lewat kafilah dagang. Jadi tidak pernah berjumpa. Yang berjumpa tadi yang ketika di Saiful Bahar, tetapi tidak terjadi peperangan karena datangnya Majd bin Amr al-Juhani untuk mendamaikan, tidak terjadi peperangan. Adapun panjinya juga berwarna putih, bendera maksudnya panji perangnya yang dibawa oleh Al-Miqdad bin Amr. Kemudian batalion yang keempat yaitu terjadinya pertempuran Abwa, sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah. Kalau tidak salah, ibu Nabi SAW meninggal di sini, di daerah ini, Abwa. Ada yang ingat? Kalau tidak salah, waktu itu Nabi SAW berkunjung, dibawa oleh ibunya, meninggalnya di situ kalau tidak salah, di Abwa, daerah Abwa. Taib. Itu jaraknya dari Rabigh sekitar 29 mil dari Rabigh yang tadi, yang batalion yang kedua. 1 mil berapa? 1,6 km. Jadi lebih kurang 46 km lebih kurang. Sini ke Bangkinang sampai itu lebih kurang. Sini Bangkinang atau Air Tiris. Nah, itu jaraknya. Adapun panglima pasukan di pertempuran Abwa ini adalah Sa'ad bin Ubadah yang berangkat bersama 70 orang yang kesemuanya kalangan muhajirin. Jadi awal-awal yang untuk mencegat itu belum dilibatkan orang Ansor, karena tujuan awalnya bukan berperang. Bahkan terjadinya peristiwa perang Badar itu bukan tujuannya berperang, tetapi mencegat kafilah dagang untuk mengambil hak-hak mereka yang telah diambil oleh kafir Quraisy ketika di Mekah. Kejadiannya sama dengan batalion Kharar yang tadi kita sebutkan. Tidak, kafilah yang disusul itu tidak berjumpa. Akhirnya sudah lewat, maka tidak terjadi apa-apa. Taib. Kemudian datanglah Sa'ad bin Ubadah dan pasukannya kepada Amr bin Makhsi ad-Damri, Bani Damrah. Nah, jadi ada persetujuannya, semacam
kesepakatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Damrah, Bani Damrah, yang intinya apabila terjadi penyerangan maka Bani Damrah dan Nabi SAW, misalnya Bani Damrah juga diserang, akan bersama-sama bersekutu untuk melawan orang yang melakukan penyerangan. Dan pertempuran Abwa ini adalah pertempuran pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini yang pertama. Maksudnya tadi salah, Sa'ad bin Ubadah bukanlah komando perang. Maaf, salah itu. Sa'ad bin Ubadah adalah perwakilan Nabi di Madinah, itu maksudnya. Adapun komando perangnya yang pertempuran Abwa ini langsung Nabi SAW, dan ini adalah yang pertama Nabi SAW keluar dari Madinah untuk keluar mencegah kafilah dagang Quraisy. Jadi Nabi meninggalkan Madinah selama 15 malam. Dan yang membawa bendera perangnya, panjinya yang berwarna putih adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kelima, pertempuran Buat. Itu terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah. Ini sudah mulai masuk tahun kedua Hijriah. Yang tadi, yang 4 batalion tadi, pertempuran tadi itu di tahun pertama Hijriah. Ini sudah mulai mendekati terjadinya peristiwa Perang Badar. Dalam pertempuran ini Rasulullah SAW, ini juga pertempuran Buat, itu Nabi SAW juga sebagai komando perangnya. 200 sahabat yang mendampingi Nabi SAW. Adapun dari pihak kafir Quraisy itu yang menjadi komandonya dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Itu ada 100 orang dan 2.500 onta yang dibawa mereka. Ketika sampai di Buat, nama daerah, namun tidak sama juga dengan sebelumnya, tidak dapat kafilah tersebut, sudah lewat. Jadi beberapa peperangan ini sampai 8 batalion itu tidak terjadi peperangan. Ini baru-baru pertama, ini baru-baru mulai untuk mencegat kafilah dagang kafir Quraisy. Kemudian yang keenam, Ghazwah Safawan. Itu terjadi juga di bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijriah, yang mana Rasulullah SAW keluar. Jadi pemimpin dari Ghazwah Safawan itu juga komandonya juga Nabi SAW bersama 70 orang sahabat. Jadi Safwan ini dekat dengan pinggir Badar, dan ini nama penyerangan ini dinamakan Perang Badar pertama, Ghazwah Badar pertama. Tetapi tidak terjadi peperangan juga. Nah, ini yang pertamanya. Adapun Perang Badar yang kita ketahui peristiwa yang besar itu namanya peristiwa Perang Badar Kubra, yang besarnya. Adapun yang ini, yang Ghazwah Badar pertama ini tidak terjadi peperangan. Dan pemimpin yang diamanahkan Nabi SAW ketika ke Ghazwah Safwan ini yaitu Zaid bin Harithah sebagai wakil Nabi di Madinah. Adapun yang membawa panji komando perang adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketujuh, pertempuran Zul Usyairah pada tahun kedua Hijriah, sudah masuk Jumadil Akhir. Jadi Nabi SAW keluar bersama 150 orang dari sahabat Muhajirin. Kenapa orang Muhajirin yang dilibatkan? Karena tujuan awal mereka bukan berperang, tetapi mencegat untuk mengambil hak mereka yang telah ditawan oleh kafir Quraisy ketika mereka meninggalkan harta benda mereka, rumah-rumah mereka, hijrah ke Madinah. Jadi tujuannya bukan memerangi kafilah dagang, tetapi mengambil hak mereka yang telah dirampas. Kemudian
Di sini kendaraan yang mereka gunakan adalah 30 ekor onta. 30 ekor onta, sementara mereka berangkat 200 orang. Tentunya berganti-gantian. Dan sama juga kejadiannya yang ketika sampai di Zul Usyairah, kafilah dagang Quraisy sudah melewati. Taib. Kemudian yang ke-8, Batalion Nakhlah. Ini namanya Nakhlah, itu terjadi di bulan Rajab. Di tahun kedua Hijriah, dan pemimpin ketika itu dikomandoi oleh Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Ada yang ingat Abdullah bin Jahsy? Mengenai Jahsy ini ada yang ingat? Jadi kalau bin Jahsy, ada lagi binti Jahsy. Jadi salah satu istri Nabi SAW ada Zainab binti Jahsy. Berarti Abdullah ini saudara dari Zainab binti Jahsy. Jadi ketika sampai di lembah Nakhlah, nama daerah lembahnya, jadi pasukannya hanya sedikit, 12 orang dari kalangan muhajirin dan 2 orang bergantian dengan seekor onta. Jadi ontanya tidak jumlah 12, mungkin hanya 11, adapun yang 2 orang bergantian menaiki onta. Lalu Rasulullah SAW memberikan surat kepada Abdullah bin Jahsy. Lalu kata Nabi amanahkan jangan dibuka surat ini dan jangan dibaca setelah 2 hari perjalanan. Begitulah apa yang diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang dilakukan. Setelah 2 hari melakukan perjalanan keluar dari Madinah, maka baru dibaca surat tersebut. Isi surat itu lebih kurang isi surat Nabi SAW yang dibaca setelah 2 hari perjalanan. Bila engkau telah melihat isi suratku ini, maka berjalanlah hingga singgah di lembah Nakhlah yang terletak antara Mekah dan Taif. Di sana pantaulah kafilah Quraisy dan beritahulah kepada kami perihal mereka. Setelah membaca surat yang 2 hari perjalanan baru dibuka dan dibaca, maka kata Abdullah bin Jahsy setelah membaca itu, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jadi langsung pergi ke lembah Nakhlah antara Mekah dan Madinah dan memantaunya. Ketika itu, ini seorang komando harus bisa memberikan semangat kepada prajuritnya. Apa kata Abdullah bin Jahsy ketika itu? Dia mengatakan kepada orang yang ikut dengannya yang berjumlah 12 orang, kalau seandainya siapa saja yang ingin kembali, silahkan kembali. Akan tetapi siapa yang ingin syahid, mari ikutlah bersamaku, karena aku menginginkan mati syahid. Mendengar itu, orang yang ikut dengan Abdullah bin Jahsy itu semangat. Akhirnya mereka semuanya tidak ada yang kembali ke Madinah, mereka ikut dengan Abdullah bin Jahsy. Sesampai di Nakhlah, yang tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW, lewatlah kafilah Quraisy. Jadi ketika itu membawa dagangannya, kismis, kulit dan perniagaan yang lainnya. Dan pada kafilah ini ikut Amr bin al-Hadrami, Utsman bin Naufal, 2 orang putra dari Abdullah bin al-Mughirah, serta Al-Hakam bin Kisan, bekas budak dari Bani al-Mughirah. Kemudian orang-orang yang dikomandoi kaum muslimin yang kemudian adalah Abdullah bin Jahsy, mereka bermusyawarah. Kita sekarang berada di penghujung bulan Rajab, dan mereka mengetahui bahwasanya bulan Rajab adalah bulan haram. Di antara bulan haram, salah satu konsekuensi dari bulan haram, tidak boleh terjadi peperangan.
Namun di dalam rapat itu, musyawarah tersebut, jika kita biarkan, maka pasukan ini akan kembali ke Mekah dengan selamat. Perniagaan kafilah dagang kaum Quraisy. Namun jika kita melakukan penjekatan lalu kita lakukan perlawanan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan pertempuran. Salah seorang dari pasukan kaum muslimin itu melepaskan anak panah. Jadi mereka melepaskan anak panah, maka kenalah sasaran Amr bin Al-Hadrami sehingga tewas. Lalu menawan Utsman bin Al-Hakam, sedangkan Naufal berhasil lolos. Kemudian ada tawanan lagi 2 orang yang mereka bawa ke Madinah. Jadi ada orang yang pertama kali dibunuh di dalam peperangan. Itulah dia yang terbunuh pertama kali oleh pasukan kaum muslimin, Amr bin Al-Hadrami. Kemudian mereka kembali ke Madinah. Mendengar itu Rasulullah SAW mengingkari, karena kata Rasulullah SAW bahwasanya kita masih berada di bulan haram, dan kesempatan inilah yang digaung-gaungkan oleh kafir Quraisy kepada seantero jagat, maksudnya kepada siapapun, seluruh orang yang datang, bahwasanya Muhammad dan kawan-kawannya dan sahabat-sahabatnya telah melakukan pelanggaran, yakni melakukan peperangan di bulan haram. Ini merupakan senjata bagi mereka untuk menyebarkan berita bahwasanya Muhammad dan sahabatnya telah melakukan pelanggaran, yaitu melakukan peperangan di bulan haram. Dan desas-desus ini terus terhadap orang yang umroh ke Mekah disebutkan bahwasanya Muhammad ini melakukan peperangan di bulan haram, tewaslah ini dan dia menawan ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini karena serius, dikhawatirkan seluruh orang akan termakan isu kafir Quraisy sehingga menyerang Nabi Muhammad SAW di Madinah dan para sahabat. Itu yang dikhawatirkan. Akan tetapi turun firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka 'anil syahril haram, mereka bertanya tentangmu berperang di bulan haram. Jadi yas'aluna 'anil haram min qitalin fi, yang mereka berperang di dalamnya. Qul qitalun fi kabir, katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbaru indallah. Lalu dikatakan bahwasanya berperang di bulan haram itu dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah itu adalah orang yang kafir kepada Allah. Menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan berbuat fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Jadi fitnah di sini bisa jadi yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin, dan juga fitnah di sini bisa berarti kesyirikan, karena orang-orang kafir Quraisy melakukan kesyirikan beribadah di Masjidil Haram. Jadi wahyu ini menegaskan bagaimana kaum muslimin dengan desas-desis itu dikhawatirkan, maka apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu lebih dahsyat terhadap kaum muslimin. Mereka menghalangi kaum muslimin yang beribadah ke Masjidil Haram, bahkan mereka mengusirnya dari negerinya. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Abdullah bin Jahsy di daerah Nakhlah itu belum seberapanya dibandingkan perlakuan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin di Mekah sebelum hijrah. Jadi setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW melepaskan 2 tawanan tadi dan membayar diat
terhadap keluarga yang terbunuh, yaitu Ammar bin Al-Hadrami. Jadi ada beberapa peperangan baik yang dipimpin langsung, berapa tadi? 8 tadi ya. 8 peperangan atau batalion, baik itu yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, dan Nabi juga menunjuk para sahabat yang niatnya bukan untuk berperang. Niatnya bukan untuk berperang, tetapi ingin mengambil hak kaum muslimin yang mereka ketika itu hijrah, meninggalkan harta mereka, rumah mereka di Mekah. Jadi awalnya itu. Dan semuanya itu tidak terjadi peperangan kecuali peperangan yang kecil yang ketika dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy itu di lembah Nakhlah. Namun meskipun demikian, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, Sya'ban Ramadan, ini sebelum terjadinya peristiwa besar, peristiwa perang Badar, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang wajibnya berperang. Ini baru mulai turun firman Allah. Sebelumnya belum ada, yang waktu tadi kita sebutkan itu baru diizinkan. Sehingga Nabi SAW ada beberapa pasukan batalion untuk mengambil harta mereka. Yang ini diwajibkan lagi, diwajibkan untuk berperang. Itu di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, nanti bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat di rumah, ayat 190 sampai 193. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajakum. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, karena mereka telah mengusirmu dari Mekah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang tadi kita bacakan juga ini. Dan fitnah yang menimbulkan kekacauan, atau mufassirin kalau kita lihat beberapa penafsiran, fitnah di situ maksudnya juga kesyirikan. Jadi wal fitnatu asyaddu minal qatl, di antara penafsiran mufassirin yaitu kesyirikan itu lebih lebih besar daripada peperangan tersebut, daripada pembunuhan tersebut. Dan janganlah kamu memerangi mereka, di sini disebutkan wala tuqatilum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Jadi jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka perangilah mereka, demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qatiluhum hatta la takunu fitnatu wa yakunu ad-dinu lillah. Ini perintah. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Fa in tahu fala udwana illa 'alal zalimin. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Itu bukan ayat ini saja, dan tidak berapa selang lama turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tata cara berperang. Bagaimana berperang itu? Dalam surah Muhammad ayat 4 sampai ayat 7. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarabar riqabi hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaa. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka. Jadi begini cara berperang itu. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan dari mereka.
Dzalika walau yasha'allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillahi falayudilla a'malahum. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafa lahum, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang diperkenalkan kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi bukan ayat yang dalam surah Al-Baqarah saja dan bukan dalam surah Muhammad saja. Ayat 47 ada di ayat yang lain. Fa in unzilat suratun muhkamatu wa zukira fihal qital. Dan apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkannya di dalamnya perintah perang, ra'aital ladzina fi qulubihim marad. Kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, yanzuruna ilaika nazaral maghsyi alaihi minal maut. Jadi ada orang yang ada penyakit, maksudnya orang-orang munafikin memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Jadi salah satu pelajaran bagi kita, orang munafik itu ada orang-orang penakut. Ini ketika ada perintah perang, di sini disebutkan yanzuruna ilaika nazaral maghsyi alaihi minal maut. Seolah-olah pandangan mereka itu pingsan karena takut mati. Nah, jadi sudah mulai ada perintah dari Rabbuna Jalla wa'ala, kewajiban untuk berperang. Sekian sudah lama di tahun 15 Hijriah. Di tahun 15 kenabian, yaitu di tahun kedua Hijriah. 15 tahun. 15 tahun mereka bersabar dengan ultimatum-ultimatum, penindasan, siksaan, deraan, barulah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan mereka untuk melawan. Sudah saatnya, kita sudah kuat, kita sudah sekaranglah melawan. Yang selama ini diambil harta mereka, mereka disiksa, mereka dibunuh, dan kita mengetahui Khabbab bin Aras di pelajaran-pelajaran kita di awal-awal dahulu. Khabbab bin Aras itu disiksa sampai dia bergelantungan di Ka'bah. Lalu dikatakan, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Sehingga Nabi SAW sabar. Nabi mengatakan sabar, sabar, sesungguhnya kalian kaum yang tergesa-gesa. Jadi diminta oleh Nabi SAW untuk bersabar. Dan setelah 15 tahun mereka bersabar, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala untuk mewajibkan berperang. Adapun peperangannya itu adalah perang pertama. Perang pertama yaitu perang Badar. Dan setelah ayat ini turun, maka ada sesuatu juga terjadi peristiwa di ayat yang lain. Nanti bisa dicek di dalam surah Al-Baqarah, ayat tentang di juz yang kedua. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kiblat kaum muslimin setelah lebih kurang 17 atau 18 bulan mereka arahnya ke Baitul Maqdis, maka itu Allah turun ayat memerintahkan untuk mengarahkan kiblat ke Masjidil Haram. Dan ini menandakan bahwasanya akan ada kemenangan bagi kaum muslimin. Akan adanya kemenangan bagi mereka. Akan tetapi Allah tidak menampakkan dengan tanpa perjuangan. Kapannya kemenangan itu? Adanya usaha, salah satunya dengan peristiwa terjadinya peperangan. Dan dari perpindahan ini maka lihatlah, ini sebenarnya tamparan bagi orang-orang ahlul kitab, terutama orang Yahudi dan Nasara yang ketika itu menguasai Baitul Maqdis. Yang mereka lihatlah Muhammad
kemana arah solat mereka. Mereka arah solatnya ke Baitul Maqdis. Dan ketika dipalingkan kiblat itu ke Masjidil Haram, maka hinalah mereka. Hinalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan ini juga pertanda, kata ahli sejarah menjelaskan di sini, pertanda bahwasanya Baitul Maqdis akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan benar, di pemerintahan Umar bin Khattab, Baitul Maqdis itu takluk ke tangan kaum muslimin. Dan ini ayat yang tadi dalam surah Al-Baqarah dan dalam surah Muhammad itu adalah ayat perintah diwajibkan untuk berperang. Dan itulah tahun terjadinya peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Perang Badar. Adapun tentang peristiwa Perang Badar, insyaallah akan kita bahas di pertemuan kita yang ke-21 insyaallah. Di pekan genap setiap Jumat insyaallah kita akan bersama-sama mengingat kembali peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang menentukan dan menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat kaum muslimin seluruhnya di Madinah bukan yang ecek-ecek lagi. Mereka adalah pasukan yang besar, yang mempunyai kekuatan, yang mengalahkan kafir Quraisy. Kemenangan yang pertama. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini, sejalan setapak demi setapak, selangkah demi selangkah menjalani kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tunjukkan kepada orang, karena lebih dari separuh perjalanan kita dalam mempelajari ini, inilah bukti cinta kami kepada Nabi kami. Mempelajari perjalanan manusia yang paling agung yang pernah menginjakkan kakinya di permukaan bumi ini. Inilah bukti, salah satu bukti cinta kami, mempelajari bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini. Dan ahli sejarah mengatakan bahwasanya selama 23 tahun Nabi mengemban risalah nubuwah dan kehidupan beliau 63 tahun, itu adalah mukjizat. Itu adalah mukjizat yang seseorang dari umatnya bisa bercermin dengan kehidupan beliau. Taib, demikian saja, mudah-mudahan ini menambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW dan bagaimana perjuangan mereka. Bukan perjuangan kita yang hanya dari rumah ke sini melangkahkan kaki untuk sholat isya atau sholat subuh, tetapi mereka perjuangan mereka untuk mengibarkan panji Islam yang akhirnya berjaya ke seluruh jazirah Arab, dan Romawi dan Persia tunduk kepada kaum muslimin yang awalnya mereka hanya pengembala di padang pasir. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.